Lur, siapa sangka sesuatu yang dianggap merugikan ternyata bisa menjelma menjadi sumber kebahagiaan. Hama yang biasanya membuat petani resah kali ini hadir dalam wujud berbeda. Bukan musuh, melainkan sajian lezat dan nikmat. Ini dia top 3 hama yang bikin bahagia. Peringkat ketiga ada dendeng enceng gondok. Eceng gondok sekilas tampak indah menghiasi permukaan air. Namun, tanaman ini sesungguhnya menjadi hama yang merepotkan. Pertumbuhannya sangat cepat dan sifatnya yang menyerap air membuat perairan menjadi dangkal sekaligus mengganggu perkembangan ikan. Tapi di tangan warga Subang, Jawa Barat, eceng gondok justru berubah menjadi sesuatu yang bernilai, yaitu dendeng eceng gondok. Proses pengolahannya sangat menarik. Tangkai bagian bawah eceng gondok dipotong, lalu direbus. Hasilnya kemudian diperas hingga airnya keluar. Lanjut, eceng gondok yang sudah layu diiris tipis dan ditumbuk hingga halus. Bahan dasar ini kemudian dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan dan ditambah telur. Semua bahan selanjutnya dicampur termasuk hasil tumbukan eceng gondok. Adonan selanjutnya dicetak dalam loyang, lalu dikeringkan menggunakan oven. Hasilnya dendeng eceng gondok dengan tekstur renyah dan cita rasa gurih yang khas. Rasanya enak tenan lur, gak kalah sama dendeng daging. Dijamin yang gak tahu bakal ketipu. Di peringkat kedua ada hama sawah yang kerap jadi mimpi buruk para petani, keong sawah. Hewan kecil ini sering muncul bersama dengan pertumbuhan padi, menggerogoti batang muda hingga berujung pada gagalnya panen. Namun, di kaki Gunung Tangkuban Perahu, keong sawah justru menemukan peran baru. Bukan lagi sebagai hama, melainkan sebagai bahan utama olahan modern, strade keong sawah. Bersama Teh Aura dan Mas Danang, aku mengumpulkan keong-keong ini. Dalam sekejap, keranjang pun terisi penuh. Proses pengolahannya tidak bisa asal-asalan lur. Pertama, keong dicuci hingga benar-benar bersih dari lumpur. Lalu direbus sekitar 30 menit untuk mematikan bakteri. Setelah itu, dagingnya dipisahkan dari cangkangnya. Untuk menghilangkan aroma amis, diberi sentuhan perasan jeruk nipis. Sementara itu, Teh Aura menyiapkan kulit serade dan Mas Danang meracik bumbu untuk isian. Bener. Ya. Gimana keongnya udah siap? Sudah nih, taruh situ aja. Tolong ditumisin ya. Ya. Aku lanjut membuat isian. Tumisan bumbu harum berpadu dengan susu dan keju. Lalu daging keong dimasukkan. Perpaduan tradisional dan modern yang tidak biasa bikin ngiler lur. Nih, keong sawahnya udah dimasak. Enak banget loh. Ya, Bu, makasih ya, Bu. Oh iya Teh, tinggal dulu Teh ya. Ya. Setelah dua bagian siap, tumisan keong ini disusun sebagai isian utama serade. Lanjut, dipanggang hingga kulitnya renyah keemasan.
Dan ini hasilnya lur. Rasa pedas gurih dari tumisan keong sawah berpadu manis dengan kulit strudel yang lembut sekaligus renyah. Siapa sangka hama yang dibenci bisa tampil elegan dalam wujud makanan. Mantep lur. Di peringkat pertama, hama yang bikin bahagia ada arem-arem walang sangit. Lanjut lur, masih di sekitar sawah. Yang ini adalah hama padi yang terkenal punya aroma kurang sedap. Waktu itu aku janjian sama Neng Muti buat nyari walang sangit. Walang sangit ini sejenis kepik yang saat terancam mengeluarkan bau menyengat. Mereka menyerang batang padi saat mulai menguning, menghisap sari-sarinya, dan akibatnya panen jadi kopong. Hama yang betul-betul bikin hasil panen berkurang drastis lur. Tapi lur, di tangan kreatif, walang sangit bisa disulap jadi olahan tradisional yang nikmat. Begitu dapat cukup walang sangit, proses olahan pun dimulai. Pertama, walang direbus dulu. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran sekaligus bau menyengatnya. Setelah direbus, walang disangrai hingga kering. Nah, proses ini penting banget lur, biar walang lebih garing dan tidak lengket saat ditumis. Sementara itu, Neng Muti menyiapkan bahan utama arem-arem, yaitu beras ketan. Ketan dimasak dengan santan, ditambah sedikit garam dan daun suji. Untuk isiannya, aku menumis walang sangit bersama bumbu pedas. Aroma bawang, cabai, dan rempah-rempah langsung menutupi bau khas walang sangit. Mut, ini walang sangitnya udah aku tumis. Oh iya Ndul, makasih. Oh ya teh. Tahap berikutnya, ketan yang sudah matang digelar di atas daun pisang. Tumisan walang dijadikan isian. Lalu arem-arem dibungkus rapat. Semua bungkusan ini lalu dikukus sekitar 20 menit agar rasa ketan dan isian menyatu sempurna. Hasil akhirnya luar biasa lur. Arem-arem walang sangit enak pol. Tekstur ketan yang pulen dan isian tumis walang sangit yang renyah, gurih. Kalau nggak tahu, mungkin dikira arem-arem isi ebi lur. Lur, dari eceng gondok yang biasanya bikin air dangkal, keong sawah yang sering bikin gagal panen, sampai walang sangit yang aromanya bikin geleng kepala, ternyata semua bisa diolah jadi sajian yang lezat dan membahagiakan. Ini bukti bahwa di balik gangguan selalu ada peluang. Bener pora lur?